Selamat pagi. Hari ini materi kita dalam mata pelajaran akuntansi dasar tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu dari halaman 61 sampai dengan 64. Hari ini akan Ibu jelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dapat diartikan sebagai sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada dalam perusahaan. Transaksi yang mempengaruhi posisi laporan keuangan dalam perusahaan, yaitu adanya harta atau aktiva. Yang kedua, adanya sumber berupa kewajiban dan ekuitas. Unsur-unsur dalam persamaan akuntansi itu ada 6. Yang pertama, ada aset atau aktiva. Aset adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu atau masa depan yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi suatu perusahaan. Aset dapat dikatakan sebagai harta atau kekayaan yang dapat dipergunakan oleh perusahaan selama perusahaan itu berdiri untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Aset dapat dibagi menjadi 3, yaitu aset lancar. Aset lancar adalah harta yang liquid atau dapat dicairkan dan digunakan secara cepat dan tepat dan dengan waktu kapanpun. Contohnya kas. Kas dapat diartikan sebagai uang tunai. Yang kedua ada piutang. Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain karena menggunakan jasa atau membeli barang dari perusahaan. Yang ketiga ada perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang habis dipakai, contoh kertas, spidol, buku, catatan kwitansi yang sifatnya akan habis kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada aset tetap. Aset tetap adalah harta yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat secara langsung. Contohnya peralatan. Yang kedua ada tanah. Yang ketiga ada gedung atau bangunan. Yang keempat ada mesin. Yang ketiga ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah harta yang memiliki nilai sebagai nilai dari suatu karya. Contohnya adalah goodwill, hak cipta, dan hak merek. Contoh Ibu artikan sebagai hak merek. Misalkan merek Pepsodent. Pepsodent merupakan salah satu produk dari perusahaan Unilever dengan berbagai produk seperti Sunlight, Pepsodent, sampo Dove. Jadi perusahaan lain tidak bisa menggunakan Pepsodent untuk merek pasta gigi yang lain karena hak tersebut sudah dipatenkan. Apabila menggunakan hak merek tersebut secara sembarangan akan dikenakan denda. Atau apabila menggunakan merek tersebut secara izin, maka harus membayar sejumlah uang kepada PT Unilever sebagai bentuk menghargai karya tersebut. Yang kedua ada kewajiban yang bisa diartikan sebagai utang, liabilitas maupun hutang. Itu sama aja semuanya. Kewajiban adalah tanggung jawab perusahaan saat ini karena peristiwa di masa lalu untuk mendukung aktivitas perusahaan yang harus diselesaikan dengan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dalam dunia usaha tidak ada pemilik yang tidak memiliki utang. Pasti setidaknya untuk memulai usahanya memerlukan bantuan dari orang lain ataupun dari bank. Jadi kalau kewajiban itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang gaji, utang beban, dan utang pajak. Utang usaha itu adalah apabila kita meminjam dari orang lain. Jadi utang itu harus dibayar secepatnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Utang gaji apabila kita sebagai pemilik perusahaan menunggak gaji dari seorang karyawan. Jadi di bulan tersebut sebagai utang harus dibayarkan di bulan depan. Itu sebagai tanggung jawab perusahaan untuk membayar gaji karyawannya. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kebalikan dari kewajiban jangka pendek, yaitu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank. Biasanya
Utang bank memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan utang usaha dan kelebihannya memiliki jangka waktu yang lebih lama. Dan apabila memiliki utang bank, biasanya dipinjam dalam jumlah yang besar dan menjaminkan barang ataupun surat usaha perusahaan. Yang ketiga ada modal atau ekuitas yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan equity. Ekuitas adalah sisa kepentingan dari aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam prakteknya, rumus persamaan akuntansi itu disebut dengan harta sama dengan utang tambah modal atau disingkat H sama dengan U tambah M, yang artinya harta dapat bertambah diakibatkan adanya uang yang dipinjam dari bank atau orang lain sebagai hutang dan modal dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau harta perusahaan itu tetap dihitung dari modalnya serta utangnya. Jadi, setelah dapat harta sama dengan utang dan modal, untuk mencari modal bersihnya yaitu harta yang dimiliki dikurangi dengan utang yang dimiliki perusahaan. Jadi modal itu adalah kekayaan bersih, ya. Artinya modal perusahaan dapat diperoleh dari seluruh kekayaan perusahaan setelah dikurangi hutang yang timbul selama aktivitas perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang keempat, pendapatan. Ketika memulai usaha, perusahaan mengharapkan adanya pendapatan. Jika pendapatan tidak ada, perusahaan tidak dapat menerima kas masuk untuk membayar gaji karyawan, membayar air dan listrik, dan segala biaya-biaya yang timbul dalam operasional perusahaan. Jadi dapat diartikan pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan adanya kewajiban perusahaan sebagai akibat aktivitas perusahaan secara terus-menerus seperti kegiatan jasa, pembuatan barang, dan penjualan barang. Pendapatan itu dapat berupa penambahan kas yang berasal dari aktivitas perusahaan. Dalam akuntansi atau dalam dunia nyata, kita dapat memperhatikan ada 3 jenis perusahaan yang ada di sekeliling kita. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah yang kegiatan usahanya berhubungan dengan keterampilan ataupun keahlian. Contoh, salon, bengkel atau reparasi, serta pelukis. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah kegiatan usaha menjual barang tanpa merubah bentuk barang tersebut. Contohnya warung atau toko ataupun tempat usaha seperti mall, Indomaret atau Alfamart. Jadi barang yang dijual di toko tersebut adalah barang dari perusahaan yang dijual kepada orang lain tanpa merubah bentuk atau kemasannya. Jadi kalau dari pabriknya seperti itu modelnya, ya dijual juga seperti itu, ya, dengan harga yang tentu berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada perusahaan industri atau manufaktur, yaitu perusahaan yang menciptakan suatu produk dari bahan baku hingga barang jadi. Contoh, pabrik tahu tempe. Kalau tahu dan tempe itu kita tahu sendiri bahan bakunya dari mana. Jadi harus mulai dari bahan baku dulu, diolah, kemudian bisa dimakan dan disalurkan ke masyarakat. Selanjutnya ada kerajinan tangan. Selanjutnya ada garment. Garment adalah pabrik secara massal, contohnya untuk baju atau pakaian. Selanjutnya ada beban atau biaya. Beban atau biaya adalah pengeluaran yang terjadi secara terus-menerus. Jadi kalau secara singkat penjelasannya adalah arus kas keluar atau pengeluaran perusahaan atas penggunaan aktiva dan penurunan kewajiban yang dapat terjadi berulang kali secara terus-menerus untuk mendukung aktivitas perusahaan. Misalkan dalam suatu usaha salon membutuhkan listrik, air, gaji pegawai yang harus dibayar berulang kali setiap bulan agar mendukung kegiatan usaha perusahaan secara lancar. Jadi beban tersebut akan mengurangi pendapatan perusahaan yang dapat dicatat sebagai beban air dan listrik, beban gaji, beban telepon. Yang terakhir ada price. Price adalah kegiatan pengambilan aset atau kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam satu usaha ada yang dinamakan
pengambilan pribadi atau biasa disebut private, tetapi harus dalam kondisi jumlah yang wajar dan diketahui secara jelas oleh perusahaan. Misalkan, kamu sebagai pemilik usaha ini membeli mobil untuk pribadi, itu bisa menggunakan uang perusahaan untuk membayarnya, karena kamu sebagai pemilik memiliki hak atas perusahaan tersebut dan atas keuntungannya. Jika diambil secara berlebihan, itu bisa dinamakan sebagai korupsi, dan dengan adanya korupsi itu akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka panjang. Nah, selanjutnya Ibu bahas adalah persamaan dari tabel persamaan dasar akuntansi atau biasa disingkat dengan PDA. Dalam tabel PDA terdiri dari kolom harta, utang, dan modal. Contohnya kamu lihat di sini, di tabelnya terdiri dari kolom tanggal, terus harta. Harta yang tadi seperti yang Ibu jelaskan di awal dibagi menjadi kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Harus sama dengan jumlahnya, yaitu utang dan modal. Di sebelahnya ada keterangan. Kolom keterangan digunakan untuk menuliskan catatan secara singkat untuk apa uang itu digunakan. Dan dalam tabel persamaan dasar akuntansi atau PDA harus memiliki jumlah yang sama antara harta dan utang setelah ditambah dengan modal. Misalkan di kolom sebelah harta jumlahnya 100.000, maka di kolom sebelah utang dan modal juga harus memiliki saldo yang seimbang, yaitu 100.000. Kesamaan jumlah tersebut kita kenal dengan istilah balance. Jadi kalau dari sekarang kamu harus paham, kalau jumlah antara sisi harta sama dengan sisi utang tambah modal sama nilainya, itu disebut dengan istilah balance atau seimbang. Jadi kalau PDA juga itu merupakan pembukuan sederhana dari akuntansi. Jadi nanti kalau sebelum memulai menjurnal, membuat buku besar, membuat laporan keuangan, harus belajar dari PDA dulu ya. Jadi PDA itu bisa dikatakan sebagai basic dari akuntansi. Nah, di bawah ini Ibu tambahkan notes-nya ya. Setiap minggu sebelum belajar akuntansi kan kita membuat kesepakatan sekali 2 minggu Google Meet. Selanjutnya ada video pembelajaran yang bisa kamu akses di e-learning SMK Flora. Jadi kamu harus melakukan tugas seperti absen terlebih dahulu di e-learning SMK Flora setiap hari. Setiap hari itu berarti Senin sampai Jumat. Jangan lupa ikut praktek juga ya. Praktek hanya 1 jam, tidak bisa lama-lama. Yang kedua, kamu catat tambahan kalau ada yang perlu dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ataupun dari video ini kamu catat ulang ke bukumu ya. Baru pelajari dari buku paket akuntansi dasar yang seperti bilang halaman 61 sampai 64. Minggu depan kita praktek langsung soalnya. Jadi kamu pelajari dulu yang di buku. Jadi pas kita nanti belajar pakai Google Meet udah langsung paham yang diajari apa. Jadi kamu bisa menyimpan pertanyaan. Sudah? Kalau ada pertanyaanmu bisa kamu japri langsung ke WA Ibu ya. Kamu juga jangan pergi-pergi ya, jaga kesehatan biar tetap bisa sekolah dan berkumpul dengan keluarga. Atas waktu dan kesempatannya Ibu ucapkan terima kasih.